saja menghirup udara bebas di luar penjara, Sandy Tumiwa kembali harus bersiap diri untuk berurusan dengan hukum. Pasalnya, korban kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Sandy dan rekan-rekannya tidak puas dengan status bebas bersyarat yang diterima oleh Sandy. Salah satu korban tersebut adalah Anissa Bahar. Jika sebelumnya Anissa menuduh Sandy telah melakukan penipuan dan penggelapan, kali ini ia akan melaporkan Sandy Tumiwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya bilang ya, mungkin kalau untuk kerugian saya pribadi mungkin nggak seberapa. Tapi di sini saya pengen bisa memberikan efek jerah juga kepada Sandy. Karena enak banget gitu, cuma ditahannya nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Terlalu ringan aku bilang, jadi nggak adil dan nggak ada efek jerahnya. Saya yakin nanti Cici sama Sandy akan membuat hal yang serupa lagi. Ya, yang penting sekarang saya tadi saya sudah mendapatkan pengarahan dari ini udah mau perjalanan pulang. Apa aja peraturan-peraturan yang harus saya taati. Terus juga janji yang saya ucapkan adalah stop melakukan tindakan ini adalah yang pertama dan terakhir semua itu, Pak. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2015 lalu, pengadilan telah memvonis Sandy Tumiwa 2 tahun penjara dengan tuduhan terlibat kasus penipuan bermodus investasi bodong. Saat putusan dijatuhkan, Sandy tidak mengajukan banding, hingga status bebas bersyarat pun diterimanya. Sandy telah melewati setengah dari masa tahanannya, yaitu sekitar 15 bulan. Ia pun sangat senang dengan statusnya sekarang. Pihaknya yakin jika Sandy Tumiwa memang telah memenuhi syarat untuk menerima status bebas bersyarat. Sayangnya udara bebas yang diterima Sandy justru membangkitkan rasa ketidakpuasan dan amarah korbannya, yaitu Anissa Bahar. Karenanya Jumat mendatang Anissa akan melaporkan Sandy Tumiwa ke Bareskrim. Udah lama sih aku sama teman-teman pengen perdata, cuma pengen gugat secara perdata, cuma aku pikir aku pengen lihat nih dia hukumannya berapa lama gitu kan. Oke, 2 tahun lebih. Hukumannya kan 2 tahun lebih kemarin putusannya kan 2 tahun 5 bulan kalau nggak salah, tapi ini belum 1 tahun dia di dalam sel kok udah pulang gitu. Dan ini yang membuat aku kecewa sih, kok cepat sekali. Saya pribadi sih itu haknya Mbak Anissa ya, itu sah-sah saja sih menurut saya. Dan ternyata kan banyak banget pelajaran-pelajaran juga yang saya dapatkan di dalam, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang positif. Terus juga dengan saudara-saudara yang ada di dalam juga, teman-teman warga binaan yang kita semuanya sama, rata, nggak ada beda. Selain melaporkan Sandy dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, Anissa Bahar juga meminta untuk menyita harta bersama dari kasus penipuan dan penggelapan yang telah digelar. Ketidakpuasan Anissa akan status hukuman yang diterima Sandy terlihat sangat jelas. Bahkan hingga saat ini, Anissa tak ingin menjalin komunikasi dengan Sandy. Dengan demikian, apakah pintu musyawarah telah tertutup bagi kasus Sandy dan Anissa? Ya mana mungkin lah, dia ngubungin saya aja nggak bakal saya terima, bagaimana saya menghubungi dia? Tapi sih kita harapkan sebetulnya, karena Mbak Anissa juga pengennya ini adalah musyawarah gitu ya. Jadi kalau bisa ya sebelum Jumat mungkin pengacaranya menghubungin kami untuk mencarikan solusi bagaimana tentang kerugian klien kami. Kalau tidak ada ya berarti Jumat insya Allah kita akan laporkan. Aku sih pengennya Di atas 10 tahun. iya, kalau seadil-adilnya kalau aku sih pengennya seperti pengacara saya bilang, kalau bisa 10 kali lebaran jangan pulang-pulang gitu kayak Bang Toyib. Ya pasrah aja, kita ini sedang menikmati kebebasan aja kan, kasihan juga kan. Mas Andi ini sekarang lagi memang betul-betul menikmati udara bebas gitu kan. Jadi untuk urusan-urusan hukumnya ya saya bilang sama Mas Andi, udahlah ada Bang Ridwan yang menangani itu, kamu nikmatin aja deh masa-masa kamu di luar. Toh kalaupun jeleknya memang Mas Andi katanya harus masuk kembali, dia sampai bilang kalau memang saya harus masuk kembali ya pasrah aja. Pasangan Tommy Kurniawan dan Fatimah Tania Nadira yang telah menikah 6 tahun lamanya juga kini berada di ambang perceraian. Hal ini diketahui dari gugatan yang dilayangkan Tania ke Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Menurut Humas Pengadilan, surat gugatan Tania itu masuk pada tanggal 24 Februari 2017 dan akan sidang perdana pada 22 Maret 2017 yang akan datang.
Bahwa benar di Pengadilan Agama Tiga Raksa ini kami telah menerima pendaftaran satu perkara yang diajukan oleh Saudari Fatimah Tania Nadira dengan register perkaranya 0862 tahun 2017 dengan judul gugatannya adalah cerai gugat sekaligus hak asuh, diajukan pada tanggal 24 Februari 2017 dan sudah ditetapkan majelis hakimnya akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Keretakan rumah tangga Tommy Kurniawan dan Tania Nadira sejatinya sudah diketahui sejak tahun lalu. Ketika itu sudah nampak tanda-tanda aneh dalam rumah tangga mereka. Tanda itu dimulai dari Tania yang melepaskan hijabnya hingga berliburnya Tania ke Dubai selama sebulan tanpa suami dan anak-anaknya. Namun saat itu Tommy dan Tania sama-sama membantah bahwa rumah tangga mereka diambang kehancuran. Ya baik-baik aja, itu temennya kok. Pulang ya. Masalah buka hijab itu gimana Mas? Masih buka tuh ya. Bulan ya. Rumah tangga ya Mbak, jadi pasti ada naik turunnya, ada up and down-nya, dan kondisinya sekarang lagi baik-baik aja. Mungkin saat itu memang aku nggak memungkiri, memang aku sama Tommy sering ribut, sering besar ya, terus baik lagi, ribut lagi ya, namanya rumah tangga. Memang sedang ada masalah, aku tidak memungkiri memang sedang lagi ada masalah, tapi doain aja yang terbaik, insya Allah bisa clear. Bantahan demi bantahan memang dilakukan oleh Tommy dan Tania. Tapi rupanya bantahan itu dilakukan Tommy dan Tania demi menjaga citra dari Hana Hasanah Fadel, ibunda Tania yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Gorontalo. Berbagai upaya, termasuk upaya Tania menjauh dari tanah air selama sebulan, ternyata tidak membuahkan hasil. Keretakan rumah tangga mereka sudah kadung parah. Rumah tangga Tommy dan Tania sebenarnya dibangun dengan penuh perjuangan. Sempat tidak direstui oleh Hana Hasanah, hingga Tania pun kabur dari rumah lalu menikah siri dengan Tommy. Biduk rumah tangga mereka sempat berjalan stabil ketika restu dari kedua orang tua Tania akhirnya mereka dapatkan. Restu itu bahkan semakin nyata saat pasangan ini dikaruniai dua anak yang lucu, yakni Naira Syabil Azahra Kurniawan dan Muhammad Al-Fatih Fabrizio. Tapi apa daya, saat ini perceraian mereka sudah membayang di pelupuk mata. Ya, jadi di sini memang diajukan di samping perceraian juga tuntutan terhadap kedua orang anak dari hak asuh. Memang di sini rupanya tidak serta-merta atau tidak langsung kemudian diajukan sebuah tuntutan berupa harta gono gini atau harta bersama. Aku dan dia